Pak, bulan Ramadan tetap buka Pak? Insya Allah bulan Ramadan nanti tetap dibuka. Lah biasanya 3 hari sebelum puasa itu minggu yang terakhir lah ya, sebelum Ramadan, sebelum hari raya itu insya Allah sudah libur. Tapi tetap buka Ramadan gitu Pak? Ramadan tetap dibuka. Oh iya. Ya, biasanya nanti hari Minggu yang terakhir lah. Yang tutup yang dalam bulan Ramadan itu masih dibuka lah. Untuk kelanjutannya libur dan nanti masuk lagi biasanya ya bisa sampai setengah bulan. Oh iya. 2 minggu lah liburnya biasa. Iya, makasih Pak. Ya, iya terus. Alamat Kulon Progo. Iya. Namanya Mas Ber di Pasangapun. Iya. Saya berobat di sini, penyakitnya tulang saraf kejepit, Saraf kejepit. sama tendonitis, Sama batuk. Iya, sama lambung makronis, Makronis. sama bentuk. Tapi syukur alhamdulillah ini udah mendingan. Tulang saraf kejepitnya Sudah mendingan. Cuma ini mata ada gangguan pandangan Iya. seperti sarang laba-laba. Iya. Cuma saya mau mengucapkan terima kasih atas yang meninggal ini. Mengucapkan terima kasih dulu ini. Nanti kalau saya penyakitnya sembuh semua, Ini saya mau ceritanya saking syukurnya nih, saking senengnya penyakitnya sudah mulai sembuh. Tadi saraf kejepit itu untuk nengok aja sudah sulit, untuk berdiri, untuk jalan serba sakit ya Bu ya. Sekarang sudah sembuh, sudah enak. Terus ini saking syukurnya juga memberikan ucapan terima kasih. Insya Allah ini yang memberikan ucapan terima kasih akan kami salurkan di pondok pesantren ya. Terutama dengan harapan mudah-mudahan yang kami syukuran ini syukuran ya. Karena apa? Syukur kepanjangan sami bakal dipun tampi dari Allah apabila panjenengan sudah berterima kasih kepada yang melantari. Itu syukuripun insya Allah bakal dipun tampi dari Allah. Tapi kalau panjenengan sudah sembuh dilantari sama Pak kok belas tidak berterima kasih, dan kalau pasien makin penyakit ini juga kambuh manik. Yang namanya terima kasih itu tidak harus pakai uang tuh. Tidak harus pakai uang. Dengan cukup pakaiannya Ramadan memantar Bapak setiap rawuh soal ini diajak berdoa, di terapi, dibantu obat gratis. Alhamdulillah dengan izin Allah penyakit itu sampun mantun Pak Yahya kon boten sakit maringi napa-napa kula namung badhe ndongaken muga-muga Pak diparingi sehat, diparingi umur ingkang panjang, ditambah rezekinipun, ditambah garwanipun. Amin. Ini kok seneng banget, kalau pun bisa dimakan ya kalau pun coba cici mau nggak tahu ditambah kakao barang ya. Kalau nanti saya penyakitnya sendiri, Ya, saya akan memberikan lagi sedikit. Tanda terima kasih. Jadi yang namanya terima kasih tidak wajib pakai uang ya, cukup lesan pun nggak apa-apa karena itu diwajibkan. Kalau pengen syukur itu diperlakukan. Kalau syukurnya diterima oleh Allah kan Allah berjanji la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah engkau kepada aku niscaya pasti akan bertambah terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Namun jika engkau ingkar kepadamu, kata Allah, aku akan memberikan azab yang teramat pedih. Na'udzubillah min. Jadi nanjenengan buat bersyukur, Gusti Allah sampun kathah sangat maringi pinten-pinten kenikmatan dan panjenengan itu bakal dipun pendet mari. Jadi bahkan lebih tersiksa daripada yang tidak ada kan bahaya. Dia badan apapun yang diberikan oleh Allah harus dipun syukur. Ibu yang saraf kejepit sudah sembuh bersyukur kepada Allah. Pak yang cukup ucapan terima kasih sudah cukup tanpa harus pakai ini. Nah, pakai amplop itu lebih bagus lagi. Andai kata tidak apa-apa ya. Jadi jangan sampai pasien merasa terbebani bahwa ini kalau sudah sembuh diwajibkan harus bersyukur memberikan amplop. Tidak kayak gitu, namanya ucapan terima kasih lesan pun nggak apa-apa tanpa harus amplop. Jadi kalau ada kelebihan rezeki dia akan bantu untuk pesantren itu akan lebih bagus. Itu bukan untuk kami sendiri tapi tabungan pun palingan piyambak yang disebut tabungan ngaten nggih. Yang lain mungkin ingkang sami syukuran ini dipun tampi dhateng Allah nggih. Pertama diparingi sehat, yuswa ingkang panjang,
manfaat ya, lajeng rezeki pun boten sudo tapi diparingi tambah ingkang langkung kathah begalan barokah diparingi selamat dunia atau dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ini dua apalagi ini. Target bulan. Ada ini pasien kami yang lama nih dari pasien teladan ini. Hampir setiap minggu bukan ada absen, saking subuh itu pasien ini. Jadi dibutuh kami ya, dibutuh sampai Allah yang panjang katembat, santren, untuk nanti ini mantul, lalu macam apa yang dilakukan yang banyak kategori yang masih atas dan mereka untuk menjadi selamat dunia jadi kita mungkin akan itu aja. Ya, terima kasih Ya, Pak. ya, ya. Apa ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah. 2015. Nikahnya berapa tahun ini? 5 tahun. 5 tahun belum Iya. punya anak. Iya. Terusan sekarang Alhamdulillah berhasil. sudah. Dulu memang bernazar mau ke sini sebagai ucapan terima kasih Pak sudah dikeluarkan. Memang sudah usaha kemana-mana memang pada waktu itu lihat acara di TV itu Pak itu diberitahu sama Bapak Ibu suruh nyoba ke sini minta doanya, terus dulu diberi ini Pak jamu ya, semacam jamu. Berapa Nah, itu bungkus dulu? 1 Pak, 1. Oh ya Belum 3 1 ya. kesini 3 kali kalau nggak salah. 3 kali ya. Iya. Itu alhamdulillah setelah kesini dipun paringi keturunan sekarang sudah besar anaknya 6 tahun ini mau masuk SD. Minta doanya lagi kepengen tambah Pak. Iya. Mudah-mudahan bulan-bulan ya. Alhamdulillah. Sekarang anaknya laki-laki perempuan? Laki-laki itu. Laki-laki ya, ikut senang, ikut Alhamdulillah. bahagia. Terima kasih. Saya doakan semoga atas keberhasilan kandungan anak tersebut betul-betul menjadi anak yang soleh ya, berguna bagi nusa bangsa dan agama dan bisa mengangkat derajat dan martabatnya kedua orang tuanya, bisa membahagiakan kepada kedua orang tuanya dan barokah kepada benda-benda sekaligus bisa kembali. Mudah-mudahan segera ketularan. Bisa mendapatkan kedua yang boleh dan boleh. Amin, amin. Dan untuk acara yang kedua nanti ikuti proses ya, ikuti proses untuk yang kedua ini yang pertama sudah berhasil dan sudah 6 tahun belum punya adik lagi nih. Nah ini kesini lagi, dengan Pak Yahya lagi, aja. Insya Allah nanti tetap mendatang Tuhan. Ada deh. Ya sekali lagi tepuk tangan buat Masnya untuk terima kasih nih tanggal ini. Jadi mau bagi dalam kata itu buat usah neko-neko. Nesing tuh bagi kata kabar hasil rezeki buat usah disebut teko dewi. Terus ini kan tadi kan tentang diri saya, ini kata adik ini. Ini dari mana nih? Dari Sragen Pak, lupa. Pajak baru lama? Baru. Kenapa? Ini saya di sini mau minta Pengobatan. Oh iya nanti semua coba. Ya. ini dari bantu. Mantu. Apa? Istriku aja melahirkan lagi lancar. Oh ngantar jadi anak panjenengan pada melahirkan dan lancar ngantar ya. Oke, bagi kebetulan kan ketika jeneng namanya siapa itu? Tanggal mana? Oh di dalam nih. Oh di. Dan dua panti lagi pun ya. Iya, nanti. Lampung. Iya, nanti tadi. Sekali lagi banyak jadi tukang obati tapi ujung-ujungnya kan pemerasan itu kan banyak sama sekali. Betul nggak kira-kira? Satu orang udah kena 5 juta, 7 juta, bahkan sampai 10 juta, bahkan ada yang sampai ratusan, bahkan ada yang satu orang kena sampai miliaran itu ada pengobatan macam ini. Mungkin jaringan sekitar tahun 2015-an atau 2013-an itu saya lihat di PATV ada pengobatan yang menggemparkan, betul nggak? Ada pengusaha yang istilahnya sudah kena 1 miliar masih diambil emasnya sampai 2 kilo sehingga harus dikejar sama si pasien itu masih ada di bandara akhirnya masih ada di bandara akhirnya tangkap polisi masuk penjara itu kan nikah sama artis kalau untuk supaya namanya itu terangkat itu banyak kalau yang ikuti dulu saya itu mesti tahu
Kalau saya alhamdulillah tidak pernah neko-neko. Yang penting kita mengobati ikhlas, masalah sembuh dan tidak urusan itu Gusti Allah. Masalah setelah sembuh mau berterima kasih mau ada kata tidak itu pun nggak apa-apa dan nggak akan kena. Tapi alhamdulillah dengan adanya yang apa adanya itu malah naik kata sehingga matur rezeki kok tinggal rezeki datang sendiri kan. Kita kumpul-kumpulkan untuk pesantren. Jadi nek kula mebet swarga sing bantu mari ucapan terima kasih insyaallah bakal kecantel mebet wonten swarga. Amin Allahumma. Bapak Ibu para baca yang hormati mengingat ini berjasa sampun dekat. Kalau namun pesen kagem baca tinggal dan tinggal mantun syaratipun kula ingkang mantep nggih. Sifat memiliki pengobatanipun mitodanipun permohonan kepada Allah. Apa artinya doa kalau tanpa dilandasi oleh suatu keyakinan. Jadi kalau kepingin doanya dibentangi datang Allah percaya. Betul-betul mantap yakin dan percaya pada Allah lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya Insya bagi mari mantun penyakit tulang itu tolong dilebihkan hati. Berarti cepat kan bagian ikut ke semua tergantung hati keluarga masing-masing. Mantap saya tuh Insya Allah cepat sangat mantap itu. Apapun itu penyakitnya. Yang jelas yang sampai rawuh itu rata-rata sisa-sisa rumah sakit. Dan terus teman itu buangan-buangan. Sampah-sampahnya rumah sakit dengan keluar masuk rumah sakit yang terus jelek penyakit dari mantun terus saya matur Pak ya berarti kan penampungan sisa-sisa rumah sakit. Nah di sini setiap datang kita ajak berdoa ya alhamdulillah sisa pun kata yang berhasil. Namun ya, langsung ngomong kali kalau sudah ikan telaten dan sabar sebab yang namanya penyakit itu datangnya secara tiba tapi menjadi pun alonan yang pun mantep tetap pasien Pak Yahya nah dari mantun tetap diaturi rawuh ngantos mantun lan kula badhe berusaha. Namun nggih angka nomor 3 niku badhe pun Pak Yahya niki ramuan peninggalan nenek moyang tumpang sami yang disebut ramuan tradisional asli ingkang teng botol niki tumpane jeneng bobok gondo rasa penatas. Ayo bareng-bareng. Bobok gondo rasa penatas. Bobok niku artosipun kagem boboki nggih ingkang wonten penyakitipun. Ngeten nggih, bobok gondo lebati bobokaken metal gondonipun seger. Bobok gondo rasa lebati bobokan wonten raosipun panas. Terus nggih, penatas maksudipun kagem memberantas penyakit melalui bagian luar. Berarti yang botol boten pareng diundur, tidak boleh diminum sebab ini spesial untuk menyedot penyakit melalui bagian luar. Terus yang di dalam amplop ini dikasih nama loloh rogo pamungkas. Ayo bareng-bareng. Loloh rogo pamungkas. Loloh itu maksudnya didahar. Rogo setelah didahar masuk ke dalam rogo. Pamungkas maksudnya kagem mamungkasi memberantas membersihkan penyakit melalui bagian dalam itu nginaken ingkang ini. Sahabat paham? Insya Allah juga bermanfaat dan mengobati segala macam penyakit dari mulai penyakit pegel, linu, encok, rematik, jimbe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran, pengeloposan, itu nginakan obat ini. Sing sampun-sampun boten nanti gagal. Ataupun kata ingkang jujur, kata ingkang dipun paring mantun dateng Gusti lumantar obat itu Gusti Allah maringi alhamdulillah. Lajeng ingkang gadah penyakit mripat min plus katarak dapur buta glum kumbang nginaken obat menika. Lajeng wonten malih ingkang gadah penyakit dalam batuk napas, paru-paru, emah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambayan, kemudian darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, kentut, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batuk, empedu, infeksi, radang, virus, tokso, tipes. Nggih kadang ingkang dipun paringi mantun lumantar obat menika. Gustiallah maringi alhamdulillah. Kanker, tumor, cuci, gondok, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening insyaallah tanpa operasi. Rontok tanpa operasi. Makin saged dibuktiaken nggih. Lepas nginaken obat Pak Yahya 3-4 minggu kemudian di ronsen di USG pun kalau pinten. Makin ketinggal kasus tinggal nembe kang kreatinnya 5 lebih. Begitu menggunakan obat dari Pak Yahya dicek di lab di ronsen lagi sekarang sudah turun menjadi 2, sekian. Berarti kan sudah normalnya kreatin itu paling maksimal kan 1,2 itu maksimalnya. Jadi kalau sudah mulai 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah
persiapan untuk cuci darah. Cuci darah itu bukan pengobatan tuh. Hanya untuk melancar mempertahankan hidup. Paham nggak Pak? Cuci darah sembuh nggak ada. Misalnya cuci darah terus nanti turun-turun itu nggak ada. Itu hanya untuk mempertahankan hidup saja cuci darah. Paham ya? Jadi kalau udah gagal ginjal, ya kalau menurut ilmu kedokteran bisa sembuh, tapi harus ada yang donor ginjal. Jadi ada salah satu keluarga yang rela ginjalnya diambil satu nanti untuk dipindah ke tempat yang ginjalnya sudah tidak berfungsi, itu dipindah ke situ. Itu yang asli kalau untuk harapan sembuh di situ ada. Itu pun prosesnya harus dicek dulu sama enggak kira-kira darahnya sama enggak, kekuatannya bagaimana, itu dicek dulu. Kalau ternyata ginjalnya si A dipindah ke B itu dicocok, hasil pengecekan ya barusan dokter melakukan operasi untuk pemindahan. Itu pun harus mencari yang ikhlas ginjalnya diambil, kan tidak sembarang orang mau kan. Betul nggak kira-kira? Makanya karena cara yang mau untuk diambil ginjalnya, ya mau tidak mau ya dengan cara untuk mempertahankan hidup, tapi bukan berarti kesembuhan, yaitu dengan cuci darah. Seperti ibu tadi yang mana gagal ginjal tadi, yang ngasih amplop tadi mana orang ini? Yang kreatinnya tadi? Oh ibu ya, itu kreatinnya sudah 5 lebih ya Bu ya. Sekarang sudah menjadi 2,3 itu hanya cukup menggunakan bobot dan lolos tanpa cuci darah, terbukti sangat berhasil. Tepuk tangan dan berlangsung. Jadi sekali lagi cuci darah itu bukan penyembuhan, bukan ya, tapi hanya mempertahankan hidup hanya. Namun ya, jadi sampai dianggap enteng obat nilo ya. Yang jelas rata-rata yang sami rawuh niki sisa-sisa rumah sakit temriki diajak donga kula paringi obat niku alhamdulillah dengan izin Allah kata ingkang mantun. Mila kagem membersihkan pedal wonten ingkang kepengin mantun mboten kira-kira niki. Tapi ingkang kepengin mantun ngatur wong yang tinggi. Kepengin sedaya nggih. Ingkang kepengin ingkang mantun tolong niki diasta kondur nggih. Kagem ngobati teng dalem. Nek teng mriki kula nyang ngobati lah bet ingkang mantun teng dalem panjenengan piyambak tolong diobati piyambak nginaken obatipun Pak Yahya. Lah caranipun terus pundi Pak ya, caranipun gampil, menika sedina diagem kaping 3. Injing ajeng diagem dipun cepeng riyin, yo panjenengan kula suwun ikhlasipun supados mau surat Al-Fatihah kaping 7, Al-Ikhlas kaping 7, Al-Falaq kaping 7, Anas kaping 7, masing-masing dipun waos kaping 7 ben pikantuk pitulunganipun Allah. Nek pun rampung yo berdoa nyuwun mantun dhateng Allah. Ya Allah lumantar obat menika, ya Allah kula nyuwun ridhanipun panjenengan mugi-mugi saged dadosaken lantaranipun penyakit kok saged dipun paringi mantun saking kersanipun Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaping 3 lajeng niki dikocok-kocok nek gadah penyakit pegel boboken sing pegel budi, nek gadah penyakit jimpi-jimpi kemeng-kemeng rematik nggih ingkang pegel ingkang rematik ingkang jimpi bagian budi digebjur dinakan menika. Saraf kejepit bagian pinggangipun kados ibu nembe nggih. Nggih ingkang pinggang niki ingkang dipun gebjur ingkang kathah. Sampun nggih. Lajeng sukunipun sok cekot-cekot yang digebjur dinakan menika. Lambat jalan anak kecil yang sudah dibanya jalan kok belum bisa jalan di sukunipun dipun gebjur dinakan menika. Lambat bicara anak kecil yang sudah dibasanya ngomong kok belum bisa ngomong gebjur ke bagian pita suara atau mriki. Sampun nggih. Lajeng orang yang kena gangguan saraf sok kejang-kejang netoro Jawa ini setip wonten nggih. Ada termasuk yang epilepsi itu kan termasuk hubungannya dengan saraf nggih. Negara pusatipun saraf mriki tolong digebjur bagian cengkeh mriki ingkang kathah. Sing sok kejang-kejang di bagian sing kenging penyakit saraf lah. Lajeng yang punya penyakit pengeroposan ataupun pengapuran tulang bagian persediaan. Sampun nggih. Lajeng ingkang ngene gangguan jin, gangguan gaib bagian dodo. Pun bobok ingkang menika. Lajeng ingkang gadah penyakit stroke utawi lumpuh, yen ingkang stroke pundi ingkang lumpuh pundi digebjur kira menika. Lebatipun boboken yen ingkang wonten penyakitipun rampung, sisanipun diboboken di seluruh badan, lebatipun bobok seluruh badan, yo ingkang ten amplop diunjuk 3 anti. Niku injing. Sonten caranipun sami, lebar rampung nginaken bobok pendoroso penatas, niku diunjuk malih 3 butir malih. Dalu ajeng sare sami,
lebar rampung hinakan bobok kondoroso penatas tiga dionjo 3 butir mailan saperasipun ngantos penyakit ical. Nek saged sampun ngantos mandhet yen dereng ical 100%. Sampun nggih? Bayangnya ini kan gak ada penyakit dalam, terus kemudian cara pengobatanipun penyakit dalam itu paling kadang nggih batuk, nafas, paru-paru, emah, jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, ambanyan, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, pedun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batuk, empedu, infeksi, radang, virus, tokso, tipes itu kelompok penyakit Nah, cara pengobatannya gimana? Kocok-kocok, gebyurkan teng leher, dodo, pak, darah. Sebab sumberipun penyakit dalam kan teng leher, dodo. Padaran beliau utamakan leher, dodo, padaran diparingi bobok, dodo, rosok penatas ingkang kathah. Sisanya pun dibobokkan di seluruh badan. Ampun rampung niki diunjuk 3 butir malih. Sonten caranipun sami, dalu nggih caranipun sami. Sampun nggih? Artosipun sami setiap ajeng diagem tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing kaping itu sebab di Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa artosipun dengan barang siapa membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sesungguhnya bisa menjadi obat baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin bagi orang yang beriman. Berarti bukan orang yang dolim. Kalau dolim kan tidak beriman, ya badan. Bagi orang yang berarti yakin iman kepada Allah dan dosakan penyakit mandul. Bila palamo baca kita Al-Fatihah dan Al-Falaq An-Nas diwajibkan. Itu sebenarnya petunjuk dari guru saya membaca itu. Masing-masing kaping itu yuk ini dikocok-kocok, dibobokkan yang penyakit dalam leher, dodo, padaran dengan kathah. Sisanya pun dibobokkan di seluruh badan yang pun rampung ini diambil 3 butir diunjung. Sonten caranipun sami, dalu nggih caranipun sami. Sampun paham nggih? Nggih. Nek mboten ngandel dicobi enggak apa-apa yang mau coba. Maka dengan nangis di sini saya itu panasnya luar biasa. Jadi cukup dioleskan di luarnya saja. Maka dioleskan di luar aja nanti panasnya tembus ke mripat kok. Cukup di sini tapi panasnya tembus ke dalam mripat. Yang pun telas di motong ini pun diterapi, ya dipun terapi. Yang mripat kanan gunakan jempol tangan kanan. Kita melakukan pojok gigi, digoyang-goyang dulu, dicari dulu sarafnya sampai ketemu. Jangan langsung dijalankan tapi digoyang-goyang dulu. Dicari ini belum ketemu, dicari dulu sampai nanti terasa yang ada rasa magnut itu berarti itu sarafnya terpegang. Kalau ada magnut itu seperti strong itu berarti saraf sudah terpegang. Kalau saraf sudah terpegang tolong ditekan lebih keras, dipejet lebih langsung keras. Ajeng didorong ke kanan. Kalau melipat kanan didorong ke kanan lewat tangan dapi sak dapi pun alis menika. Dan pojok mriki ditekan lebih keras lagi. Lajeng dipun puntir jempolipun supados menghadap ke belakang. Lajeng dipun dorong ke belakang lewat di atas telinga. Di bawah telinga ingkang teko, tekan lebih keras lagi, puntir lagi, dorong ke belakang. Berarti kalau meripat kanan gunakan jempol tangan kanan, kalau meripat kiri gunakan jempol tangan kiri, caranya sama. Yang rampung, sisanya pun dibobokkan di seluruh badan rampung ini diunjuk 3 butir. Sonten caranipun sami, dalu nggih caranipun sami. Sampun paham nggih? Nggih. Lajeng kagem pengobatan yang menderita penyakit kanker, tumor, uji, gondo, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening itu termasuk penyakit daging tubuh. Ngeten nggih? Nggih. Neten dokter daging tubuh nggak mungkin akan sembuh tanpa dioperasi. Harus dioperasi neten dokter. Nggak ada alternatif lain kecuali dioperasi. Tapi di sini terbukti tanpa operasi kata ikan ical mantun. Alhamdulillah. Jadi kalau lebar berdoa dikocok-kocok, dibobokkan gen ikan mungkin daging tubuhipun. Nek kanker otak bobokkan sirahipun langsung. Nonton uji-uji terjangkau nggih cengelipun. Ada penyakit gondok ataupun amandel di bagian leher bagian depan. Nanti nggih. Lajeng nek kanker payudara bobokkan teng payudarahipun. Kanker kandungan sekedap-sekedap. Kanker kandungan nggih bobokan teng kandunganipun. Bapak nggih bobokan teng mrikinipun. Ngoten nggih. Tapi nek luka ngecing luka enggak usah cukup nggak tidak ada lukanya saja.
Boleh sejujurnya diri yang luka asal tahan panasipun. Tapi kadang-kadang contoh ingkang nekat kanker payudara terus bolong kan, itu malah agar menapa niku kapas malah ditempelkan jasing bolong itu nggak ada, tapi ternyata jadi mantunipun. Tapi saya tidak berani menyuruh, takut kepanasan itu. Jadi cukup kepinggiran aja nggak apa-apa sebenarnya. Sampun nggih? Nggih. Lajeng yang kanker kandungan nggih kandunganipun yang ada kista atau miom, maka dipun boboki teng kandungan tapi yang mepet paling bawah. Ingkang kadang nggih, sisanipun diboboken di seluruh badan yang pun rampung niki dionjo 3 butir dan seterusnya. Sampun paham? Bobokipun kadung kaping setunggal mawon. Bobokipun. Oh, nah ini pertanyaan Bapak, saya mewakili sanad itu. Nika nuwun sewu, bukan berarti sekali pakai yo telas itu mboten. Oke. Jadi dibobokan dan kita untuk penyakitipun, sisanipun dibobokan di seluruh badan itu tasih wonten sisanipun. Kagem sontenipun tasih saged, kagem dalunipun nggih tasih saged. Kagem injinipun bahkan tasih saged insyaallah. Napa nggih? Mung ingkang teng botol niki langkung boros. Ingkang teng botol niki langkung boros katimbang ingkang teng amplop. Sebab ingkang teng amplop niki jumlahipun namung 17 butir. Berapa butir? 17 butir. Pertanyaan kula nek jumlahe mung 17 9 kali. injing 3, sonten 3, dalu 3 berarti per hari berapa butir? 9 butir. Berarti nek per amplop jumlahe 17 niku kagem pinten-pinten iki? 3 hari kan habis. Lah mila kula sarankan minimal nek saged nyuwun 3. Bercekap kagem setunggal minggu. Sebab nek nyuwun kalih kan namung kagem 6 dinten. Boten cekap kagem setunggal minggu. Nek saged paling sekedhi nggih nyuwun 3. Tapi nek rumaos dalemipun tebih langkung kathah langkung saya sebab kalau yang rumahnya dari Jakarta, dari Sumatera, dari Riau, dari Papua kan tidak bisa setiap minggu datang. Ya betul. Jadi sakit nyuwun ingkang kathah nggo gawe persediaan ngobati teng dalem. Lah mangken sak derenge telas rawuh mriki malih kali kontrol kali labur. Sampun nggih wonten sudanipun apa mboten? Kenapa Mbak? Untuk program hamil nanti ada obatnya sendiri. Ada obatnya sendiri, makanya nanti untuk khusus yang program hamil nggak boleh langsung pulang. Paling terakhir tuturnya. Karena nanti ada tuntunan doa yang harus dibaca, dihafalkan, nanti tak kasih tuntunannya gitu. Terus juga ada persyaratan yang perlu dicari. Ya, nanti kita terangkan lebih lanjut. Ya, makin pengobatannya. Ya, nggak bisa. Orang yang nggak bisa biasanya di dalam usus besarnya itu ada daging tubuhnya yang disebut penyumbatan. Loh, kenapa kok tersumbat? Lah karena kotoran mau keluar tidak bisa kan tersumbat. Nah, yang nyumbat itu siapa? Yang nyumbat itu daging tumbuh, entah itu tumor, entah itu kanker yang berada di usus besar sehingga tidak bisa keluar. Itu kalau dibawa ke dokter biasanya dioperasi, duburnya dipindah ke perut dulu biasanya.